Selamat malam pemirsa, bertemu kembali dalam program TV Kita Sejahtera FKIP UKI di serial talk show edukasi. Bersama saya Santri Cynthia Purba dengan tema Kisahku Mencari Bekal Hidup Belajar di UKI. Berprestasi secara akademik dan menyelesaikan studi di tingkat perguruan tinggi atau sarjana menjadi keinginan seluruh mahasiswa. Berprestasi di tengah situasi pandemi menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh insan pendidikan. Menjadi lulusan terbaik dari program studi merupakan pencapaian dan kepuasan tersendiri bagi seseorang yang menggapainya. Nah, bersama kita telah hadir narasumber yang tentu saja sudah menikmati pencapaian-pencapaian luar biasa, atau biasa kita sebut dengan prestasi akademik, yaitu dengan IPK tertinggi di program studinya masing-masing. Bersama kita telah hadir Kenia dari program studi pendidikan biologi, ada Alpianti dari pendidikan fisika, dan Sri Rezeki dari pendidikan kimia. Halo Kenia, selamat malam. Halo Miss, selamat malam. Kabar baik? Baik Miss. Oke, puji Tuhan. Selanjutnya Alpianti, apa kabar Alpianti? Baik Miss. Baik ya. Sepertinya sumringah nih Alpianti. Sri Rezeki, apa kabar Sri? Halo Miss, puji Tuhan baik Miss. Ya, baik juga ya. Ya, pada malam hari ini kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh narasumber kita dan secara khusus juga sudah menjadi alumni kita dari program studi masing-masing dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, saya meminta Kenia, Sri, dan juga Alpi untuk boleh memperkenalkan diri masing-masing. Nanti dimulai dari Kenia, mungkin bisa disampaikan nama, asal prodi, asal daerah, dan IPK-nya berapa ketika lulus. Silahkan dari Kenia terlebih dahulu. Terima kasih Miss atas waktu yang telah diberikan. Selamat malam semuanya teman-teman mahasiswa semuanya. Perkenalkan nama saya Kenia. Saya berasal dari prodi pendidikan biologi. Asal daerah saya itu dari Bogor, dan IPK yang saya raih itu ada 3,82. Sekian, terima kasih. Luar biasa, 3,82 untuk Kenia. Selanjutnya, Alpianti, silahkan. Baik Miss, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Alpianti dari program studi pendidikan fisika. IPK terakhir saya yaitu 3,66, asal daerah dari Kalimantan Barat. Terima kasih. Wah, dari Kalbar. Sekarang Alpi sedang di Kalimantan Barat atau masih di Jakarta atau di mana? Masih di Jakarta, Miss. Oh, oke, masih di Jakarta. Pencapaian yang luar biasa dari program studi pendidikan fisika, begitu ya. Selanjutnya, dari pendidikan kimia bersama kita telah hadir Sri Rezeki. Silahkan Sri. Terima kasih Miss atas kesempatan yang diberikan. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Sri Rezeki Ignacia Sitohang dari program studi pendidikan kimia, asal daerah dari Pakat Sumatera Utara. IPK terakhir di semester 8 3,87. 3,87. Ya, pencapaian yang luar biasa juga ya untuk Sri dari program studi pendidikan kimia. Nah, sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, kita akan berbincang-bincang bersama lulusan terbaik dari mahasiswa FKIP UKI tahun 2021. Saya ingin tahu nih, apakah di antara narasumber kita ini merupakan mahasiswa yang sejak semester 1 sudah menjadi mahasiswa dengan IPK tertinggi di angkatannya, atau bagaimana? Lalu, apakah ada pola grafik IPK yang naik, turun, atau malahan naik terus nih hingga di semester akhir? Mungkin silahkan dijawab oleh Kenia terlebih dahulu. Silahkan, Kenia. Iya, Miss, terima kasih. Saya waktu 1 tahun pertama, itu kan ketika PPMB itu ada penghargaan mahasiswa berprestasi. Puji Tuhannya saya juga mendapatkan penghargaan tersebut di prodi ya, setingkat prodi. Saya mendapatkan IPK tertinggi dari satu angkatan. Namun untuk grafiknya ternyata dari semester 2 ke atas itu grafik saya tentu nggak naik terus. Ada turunnya, ada kadang kala ada turunnya.
ada juga naiknya. Jadi untuk grafiknya tidak stabil, tapi puji Tuhan pernah mendapatkan penghargaan mahasiswa berprestasi di 1 tahun awal. Oke, Gitu, Miss. luar biasa ya. Berarti ada naik turun juga, begitu ya. Iya. Kalau boleh tahu di semester pertama masih ingat IPK-nya berapa? Semester pertama itu saya dapat di 3,8 juga, Miss. Tapi saya kurang ingat 3,8 berapanya. Ya, 3,8 sekian, begitu ya. Iya, begitu. Kalau Alfianti bagaimana? Silahkan, Alfi. Ya, Miss, kalau saya di semester 1 itu mungkin masih bisa dikatakan biasa aja, Miss, karena masih baru baru beradaptasi istilahnya gitu, Miss. Jadi pada saat itu saya tidak menjadi mapres dan IPK saya pada saat itu kalau di kelas mungkin nomor 3 tertinggi gitu, Bu. Gitu, Miss. Oke. Kalau boleh tahu dulu berapa IPK-nya di awal? Waktu semester 1 itu IPK-nya 3,72. Oke, apakah prestasinya naik terus? Mungkin di awal kan 3,72. Apakah IPK-nya naik terus atau ada naik turun? Naik turun, Miss, karena waktu di semester 2 itu malah down banget, jauh banget dari sebelumnya gitu. Oh, okay. Baru setelah semester 2 baru naik lagi, terus turun, naik, baru turun, naik lagi gitu, Miss. Oke. Berarti secara tidak langsung pencapaian yang dapat itu naik turun begitu ya? Iya, Miss. Untuk Kenia dan Alfianti ternyata sama, naik turun. Apakah berbeda dengan Sri? Apakah naik terus atau bagaimana? Silahkan, Sri. Terima kasih, Miss. Kalau saya, Miss, tahun pertama saya sama kayak Alfi, biasa aja, mahasiswa biasa aja, bukan mahasiswa berprestasi juga dari prodi gitu, Miss. Tapi untuk IPK saya nggak ada bedanya sih, Miss, sama mereka. Saya naik turun terus, malah dari semester 3 sampai semester 5 nggak pernah naik, Miss, malah turun terus. Itu, Miss, di semester 6 baru naik lagi gitu, Miss. Oh, oke. Berarti di semester awal masih di bawah begitu. Lalu semester 6 mulai naik melonjak tinggi begitu ya. Iya. Nah, ketika di semester 6 mulai melonjak tinggi, apakah memang di semester 6 itu mulai menyadari ingin meningkatkan prestasi atau ingin meningkatkan IPK kah? Sri? Bukan, Miss. Jadi di semester 6 udah wanti-wanti, soalnya udah mau tingkat akhir kan, Miss. Jadi mulai lagi membenahi diri gitu, Miss. Mulai lagi belajar, nggak mau lagi kayak ngerasa tertinggal, nggak lagi gitu, Miss. Jadi udah mulai belajar lagi, semua yang dikasih dosen udah mulai diperhatikan lebih baik lagi gitu, Miss. Nah, ini hal menarik nih. Mulai membenahi diri di semester 6. Nah, ini bisa kita bahas lebih lanjut. Nah, mungkin ketika IPK naik turun, sepertinya narasumber kita mengalami naik turun IPK semuanya. Nah, ketika saat turun IPK, khususnya untuk Kenia yang tadinya di semester 1 sudah berprestasi nih, apakah ketika turun IPK-nya, apakah merasa down, atau apakah ada hal-hal yang dilakukan trik khusus supaya IPK-nya naik lagi? Silahkan, Kenia. Iya, Miss. Kalau pas lihat, karena pas down-nya itu lumayan agak cukup jauh kan, Miss. IPK saya itu dari yang 3,8 jadi paling rendah itu waktu itu saya pernah dapat 3,5. Di situ tuh kayak, kok turun jauh banget gitu. Kayak padahal kayaknya biasanya ngerjain tugas dikerjain gitu. Itu pasti di situ down, kayak agak bingung dan kayak iri juga sih sama teman-teman yang bisa, teman-teman yang lain tuh makin naik, kok saya makin turun kayak gitu. Di situ tuh kayak mulai, biasanya tuh kalau nyatet tuh sembarangan kan, Miss, kayak ya udah yang kedengeran aja nih yang dicatat. Tapi tuh kalau mulai dari semester 2, 3, 4 sampai semester 5 waktu itu nyatet tuh mulai dirapihin catatannya. Karena kan terus kalau misal mau ujian nih bikin catatan sendiri gitu. Jadi pakai kertas HVS dicatat apa aja sih materi yang penting gitu. Jadi karena aku juga pulang perginya naik kereta gitu kan, jadi kan ada waktu luang gitu di sebelum masuk ke kampus. Jadi itu biasanya kalau mau ujian atau misalnya ada kuis ada apa,
si materi itu yang aku rangkum semalaman udah aku rangkum, dipelajarin lagi pas di kereta. Jadi menurut aku itu ngebantu banget sih Miss, buat naikin nilai. Jadi kan ujungnya berefek juga ke IPK. Begitu sih Miss. Oke, berarti secara tidak langsung membenahi diri begitu ya. Iya, betul. Belajarnya diperbaiki, yang tadinya catatan berantakan jadinya dirapi-rapihin begitu, belajarnya lebih serius dan seterusnya begitu. Apakah di awal ketika IPK-nya turun ada keinginan atau memang memperbaiki, membenahi diri catatan-catatan yang tadi untuk IPK-nya naik lagi dan ingin mencapai prestasi IPK tertinggi di akhir? Apakah ketika itu membayangkan itu? Enggak sih, Miss. Cuma kayak gak enak sama diri sendiri aja sih, Miss. Pas ngelihat nilainya jatuh kayak nggak kayak masa sih dari yang awalnya udah bagus tiba-tiba jatuh gitu. Jadi kayak memotivasi diri sendiri aja sih, Miss. Kalau misalnya kita belajar giat dapat nilai yang bagus kan jadi kayak senang ke kitanya juga sendiri gitu, Miss. Jadi kayak nggak sia-sia nih effortnya selama ini diituin. Tapi kan kalau misalnya effort kita nggak seberapa, tapi masa kita ngarep nilai kita bagus terus kan nggak mungkin gitu kan. Jadi kalau saya sih buat diri saya sendiri, motivasi diri saya sendiri. Wah, luar biasa ya. Jadi bertanggung jawab kepada diri sendiri, bukan kepada orang lain. Iya. Luar biasa. Nah, kalau untuk Alfi sendiri, ketika IPK-nya turun, apakah mengalami hal yang sama? Mungkin ketika naik turun tadi IPK-nya ya. Bagaimana nih meningkatkan semangat untuk IPK-nya naik kembali begitu? Silahkan Alfi. Baik, Miss. Waktu IPK saya turun itu kan di semester 2 ya. Itu jauh banget dari yang sebelumnya gitu. Jadi saya pikir, astaga kok sampai bisa jauh seperti ini gitu. Kayak memang sih waktu semester 2 itu memang saya kayak nggak semangat gitu, Miss, mengikuti kuliah gitu. Jadi kayak mengabaikan tugas, tapi tetap dikumpulin. Cuman kayak sistem kebut semalam kayak gitu, Miss. Jadi ya mungkin karena kesalahan seperti itu. Jadi pas semester 3 saya sama dengan Kenia juga membenahi diri gitu untuk diri saya sendiri. Kalau untuk mengejar nilai tertinggi gitu, sebenarnya nggak pernah terpikirkan sih, Miss. Jadi kayak mengalir aja gitu. Tidak pernah setting di awal kalau mau IPK tertinggi di akhir begitu ya. Nah, kalau tadi menyatakan di semester 2 itu mengalami kurang semangat. Nah, kira-kira apakah ada hal-hal yang membuat kurang semangat? Apakah dari diri sendiri atau lingkungan atau seperti apa nih, Alfi? Ada, Miss. Sebenarnya bukan dari diri sendiri juga sih. Mungkin karena lingkungan, karena pada saat itu juga pernah ada masalah gitu. Jadi sempat berpikir mau mengundurkan diri gitu. Tapi mikir lagi gitu, udah datang ke sini kalau misalnya tiba-tiba pulang kayak percuma gitu. Karena udah dikasih, mungkin Tuhan udah ngasih jalan seperti ini, jadi berusaha untuk bertanggung jawab dan menjalaninya gitu. Oke, ini sangat menarik nih. Ketika ada terpikirkan untuk mengundurkan diri, apa penyebabnya nih? Kenapa akhirnya ada kepikiran untuk mengundurkan diri? Apakah seperti yang disampaikan oleh Alfi di awal, beradaptasi di lingkungan yang baru? Sehingga apakah karena susah beradaptasi atau seperti apa? Hingga akhirnya ada kepikiran untuk mengundurkan diri? Enggak sih, Miss, gimana ya bilangnya? Karena kita kan beasiswa ya, Miss, jadi banyak aturan-aturan yang nggak boleh dilanggar gitu. Tapi pada saat itu saya bukan melanggar aturan, cuman karena kita beasiswa mungkin lebih tersorot gitu. Oh, oke. Banyak sekali aturan-aturan, tapi saya melihatnya sekarang ternyata aturan-aturan yang ada itu membentuk Alfi sekarang hingga menjadi lulusan yang terbaik dari prodinya ya. Ya. Mungkin awal-awal jadi kayak tertekan mungkin, Miss. Tapi itu tekanan yang membuat dan membentuk Alfi menjadi punya karakter sepertinya ya. Iya, Miss. Oke, kita kembali tadi ke Sri. Sri menyampaikan bahwa
ada kata-kata membenahi diri. Nah, kira-kira untuk Sri sendiri, membenahi diri yang seperti apa nih ketika IPK naik turun? Silahkan, Sri. Kalau saya, Miss, kan turunnya di semester 3, Miss. Kalau awal-awal turun sih dari semester 3 saya nggak merasa down, Miss. Saya biasa aja. Mau turun, mau naik, oh udahlah nilai ini. Karena saya bukan orang yang ambisius tentang nilai gitu, Miss. Tapi pas di semester 5, turunnya sampai 0,3 berapa gitu, Miss. Turunnya gede banget gitu, Miss. Jadi, gila, tiba-tiba segini juga merasa kaget gitu kan, Miss. Sementara karena memang kami itu, aku sama teman-teman itu karena di semester 5 juga dikasih kesempatan megang himpunan, jadi kayaknya lebih fokus ke himpunan, belajarnya ditinggalin gitu, Miss. Okay. Pas ngelihat nilai yang turun sampai 0,3 itu, barulah sadar kan, Miss, barulah ingat lagi awal-awal kuliah, gara-gara tuntutan orang tua juga kan kuliah, terus ingat lagi orang tua tuh kerja, biayain kita sekolah, bayar sendiri, masa udah di semester 5 ini gak ada lagi pengetahuan yang kita dapat, nilainya juga turun-turun terus, gak pernah naik gitu kan, Miss. Terus karena ingat lagi aku anak pertama, kalau di orang Batak kan biasanya anak pertama itu tuh panutan buat adik-adiknya semuanya gitu kan, Miss. Jadi mulailah, apalagi di semester 6 tiba-tiba dikasih online, pelajaran online, nuntut kita lebih giat lagi. Adalah di semester 6 lebih fokus lagi lah, Miss. Yang biasanya kalau kuliah kadang sambil nonton drakor di kelas, dosennya ngomong gitu kan, Miss. Jadi waktu kuliah online kita belajar pun kita lebih fokus, nggak, meskipun ada kesempatan buat nonton drakor tapi nggak dimanfaatin gitu, Miss. Oke, luar biasa. Jadi membenahi diri dengan mengendalikan diri juga ya? Iyalah, Miss. Oke. Iya, terima kasih Sri untuk sharingnya. Nah, mungkin tadi Sri sudah menyinggung terkait dengan aktivitas lain yang bisa diikuti atau yang sudah diikuti selama kuliah di FKIP UKI, begitu ya. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan saya dan juga mungkin pertanyaan para pemirsa di sini, selain tadi belajar keras, membenahi diri, bagaimana memperbaiki cara belajar, begitu. Apakah narasumber kita pada malam hari ini mengikuti kegiatan kemahasiswaan seperti organisasi di kampus ataupun bekerja part-time? Silahkan Sri, sejak kapan kamu mengikuti organisasi kampus atau mengikutinya kah sampai lulus? Silahkan Sri. Kalau organisasi kampus dari semester 1 sudah jadi anggota himpunan dari program studi kimia kan, Miss. Terus di semester 3 dikasih kesempatan, sampai di semester 6 dikasih kesempatan sama prodi buat jadi bendahara himpunan, Miss, jadi bendahara. Terus kalau untuk kegiatan part-time, saya dari semester 4 udah ngajar les private untuk SD dan SMP. Kadang kalau ada event juga kan, Miss, di restoran Kelapa Gading, ada restoran Kelapa Gading, nerima anak part-time dari sini kan, Miss, saya ikut gitu, Miss. Kalau ada event nikah atau resepsi gitu, Miss. Wah, luar biasa ya. Ternyata Sri melakukan berbagai banyak aktivitas selain tadi belajar, gitu ya. Ada ikut organisasi, ada bekerja part-time. Nah, kira-kira bagaimana nih membagi waktunya, Sri, untuk di tengah situasi mengerjakan berbagai banyak hal dan tanggung jawab studi kepada orang tua tadi. Silahkan, Sri. Berbagi tanggung jawab ya, Miss. Kalau selama studi, selama perkuliahan kan offline, kalau buat ngajar les privat biasanya saya ngambilnya sore, Miss. Karena biasanya kan kalau perkuliahan dari hari Senin sampai Jumat, dia dari pagi sampai sore. Kalau ngelesnya kadang dimulai jam 6 atau setengah 7 gitu, Miss. Kadang kalau dari les privat masih ada rapat himpunan, kadang dari tempat private langsung lagi ke kampus ngikutin rapat. Kalau buat yang part-time yang di restoran itu, karena itu hari Sabtu sama Minggu, jadi nggak terlalu mengganggu perkuliahan gitu, Miss.
Wah, berarti memanage waktu yang ada sebaik mungkin. Begitu ya, Sri? Kalau memanage sih, Miss, kalau saya bilang itu nggak memanage, itu tuntutan, Miss. Oh, tuntutan. Jadi mengerjakan berbagai macam tuntutan, tapi tetap tahu prioritasnya adalah berkuliah, begitu ya? Iya, Miss. Oke. Wah, luar biasa nih tanggung jawab yang diemban oleh Sri dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan. Nah, kalau Kenia sendiri bagaimana? Selama di kampus, apakah mengikuti organisasi kampus juga, atau ada pekerjaan part-time, atau seperti apa? Silahkan, Kenia. Kalau saya sih selama berkuliah nggak pernah part-time, Miss. Tapi memang kalau untuk organisasi, saya emang dari semester 1 udah masuk himpunan HMPS. Itu semester 1 sama semester 2 saya di HMPS. Tapi semester 3 sama semester 4-nya saya rehat. Lalu di semester 5 sampai kemarin semester 8, sampai sekarang sih hitungannya karena belum sertijab, saya megang senat, Miss, senat mahasiswa. Untuk satu tahun itu saya megang di divisi 3, lalu untuk tahun selanjutnya, puji Tuhannya, saya dipercayakan untuk memegang senat mahasiswa, jadi ketuanya gitu sih. Nah, Itu aja sih. ini luar biasa nih, kegiatan senat dan HMPS itu kan cukup banyak menyita waktu. Nah, kira-kira Kenia sendiri bagaimana bisa memanage atau mengatur waktu untuk tadi membenahi diri, apalagi memperbaiki catatan, gitu, lalu memikirkan organisasi lagi. Nah, kira-kira bagaimana Kenia? Untuk yang HMPS, untungnya sih Miss itu masih di semester 1 sama semester 2, dan menurut saya semester 1 semester 2 itu masih agak fleksibel waktunya. Jadi, dan di kerjaan di HMPS juga nggak terlalu banyak. Namun untuk di sana sendiri memang kegiatannya, apalagi sebelum online, kegiatan offline itu emang padat banget. Nah, untuk memanage-nya sih lebih ke, kalau misalnya rapat, itu kita berani ngomong sih, Miss. Kayak misalnya, saya nggak bisa nih, karena misalnya ada tugas kelompok kah, atau apa, itu berani untuk ngomong, supaya jadwalnya nggak bentrok. Atau kalau misalnya waktu sebelum online kan ada FK Sport kayak gitu, itu kan biasanya emang memakan waktu banyak banget, Miss. Bahkan kita bisa sampai di-spend dari mata kuliah, kayak gitu. Untuk tugas-tugasnya biasanya, kalau saya, untuk yang diketik, saya selalu standby di HP, Miss. Jadi, sembari menjaga keberlangsungan acaranya, saya juga biasanya sembari ngerjain tugas, atau sembari rapat, kalau misalnya emang rapatnya setelah kuliah itu biasa saya sembari ngerjain tugas di HP gitu. Apalagi yang kalau misalnya tugasnya deadline. Pokoknya yang saya utamain, tugas saya harus beres dulu. Kalau saya kayak gitu sih, Miss. Untuk ya cuma bisa kayak sebaik mempergunakan waktu, memanage dan mempergunakan waktu sebaik mungkin. Gitu sih, Miss, kalau saya. Mempergunakan waktu sebaik mungkin dan tahu prioritasnya begitu ya, terkait dengan studi tadi, sehingga ketika rapat atau ketika ada acara pun bisa disempat-sempatkan untuk mengerjakan tugas. Iya, betul. Ya, ya, luar biasa. Nah, kalau Alpi sendiri, saya dengar-dengar nih Alpi sekarang sudah bekerja. Apakah di kampus dulu ketika menjadi mahasiswa, apakah juga mengikuti organisasi atau malahan juga mengikuti part-time? Silahkan Alpi. Baik, Miss. Kalau saya di masa kuliah itu pernah ikut organisasi HMPS di Prodi Pendidikan Fisika. Di periode yang pertama saya menjabat sebagai sekretaris HMPS. Kemudian di periode berikutnya saya jadi anggota Komisi 1. Untuk part-time-nya di semester berapa ya? Semester 3, 4, atau 5 gitu, saya mencoba untuk ngajar les privat gitu untuk anak SMP kelas 7 sama kelas 8 gitu, Miss. Kadang ada juga gantiin yang lain karena saya kan ikut di bimbel gitu. Jadi kadang ada yang gurunya nggak masuk jadi digantiin, kayak yang SMA gitu, SD juga. Gitu, Miss. Oke. Nah, kalau Alpi sendiri ketika melakukan part-time job, lalu di kampus juga dari beasiswa pasti ada kegiatan-kegiatan juga toh? Dari beasiswa, lalu tadi pernah ikut
organisasi juga di HMPS dan seterusnya. Kira-kira nih, apakah ada suka duka yang diingat sampai sekarang ketika mengerjakan berbagai macam hal itu tuh? Apakah ada suka dukanya atau hal paling berkesan yang diingat? Kalau suka dan duka di HMPS, kalau saya sih kayak kurang merasakan sih, karena mungkin saya merasa diri saya kurang terlalu sibuk ke situ, Miss. Oke. Tapi kalau untuk mengajar, awalnya sih pasti mengalami kesulitan ya, Miss. Karena waktu itu saya baru pertama kali, baru mau belajar lah gitu, untuk kayak apa ya, kayak gimana untuk mengisi waktu luang saya gitu, yang mungkin ya bisa lah untuk tambah-tambah uang jajan saya dan tambah pengalaman juga. Gitu, Ya, Miss. betul. Ya. Jadi mempergunakan waktu selain berbagi ilmu juga ada benefitnya untuk Albi sendiri, nama-nama uang jajan, begitu ya. Oke. Kalau Sri sendiri, apakah ada suka duka yang dialami selama berkuliah di UKI, khususnya ketika mengikuti organisasi dan juga membagi waktu untuk studi begitu? Kalau suka duka sih, Miss, di himpunan biasanya banyak sih, Miss, suka dukanya. Misalnya kayak dana lagi kosong, terus kita bingung nyari dana. Itu duka sih, Miss, menurutku. Kalau selama mengajar private, kalau dukanya lebih kayak udah pulang malam gitu kan, Miss, terus tiba-tiba ada deadline jam 12 malam atau apa, kadang kita sampai kurang istirahat ngerjain terus. Tapi memang harus tetap dikerjakan, karena pernah sih aku kayak gitu, Miss, nggak lupa deadline, terus dapetnya akhirnya C gitu. Oh gitu. Kalau Kania, suka dukanya ada ketika organisasi, apalagi organisasi senat yang cukup kompleks, yang sangat berkesan hingga hari ini bisa diingat gitu? Yang paling berkesan sih, Miss, pulang dari kampus tengah malam nyampe rumah, karena kan Bogor kan, Miss, saya kan emang pulang pergi, jadi Jakarta Bogor, sampai rumah tuh jam 1, tapi besoknya ada kuliah lagi atau ada tugas untuk besoknya. Itu tuh mau nggak mau harus ngorbanin waktu tidur, jadi kayak abis itu ngerjain tugas dulu, baru misalnya jam 3, jam 4 baru tidur, jam setengah 7 udah bangun lagi buat berangkat lagi ke kampus. Itu sih, Miss, yang paling berkesan buat saya. Oh, ya. Jadi secara tidak langsung belajar untuk bayar harga begitu ya. Jadi mengurangi jam tidur dengan berbagai macam aktivitas yang dilakukan. Nah, kalau kita berbicara tadi tentang kondisi di saat tidak pandemi, sepertinya kebanyakan organisasi, ke kampus, dan seterusnya. Nah, pandemi ini sudah berlangsung sekitar 1,5 tahun, gitu ya. Lalu di masa-masa para narasumber kita juga mengerjakan skripsi. Ya. Nah, bagaimana bisa tetap survive di tengah studi, kegiatan kampus, lalu pekerjaan tadi, lalu di situasi pandemi, namun tetap berprestasi. Nah, mungkin ini bisa dari Sri dulu. Silahkan, Sri. Kalau saya, Miss, selama pandemi saya nggak ngajar private, karena biasanya kan private kita ke rumahnya kan, Miss. Kalau selama pandemi ini saya nggak ngajar karena saya juga nggak bisa ngambil resiko, nanti siapa tahu kalau saya datang ke sana saya bawa virus dari mana gitu kan, Miss. Jadi saya nggak ngambil private. Terus selama mengerjakan skripsi saya pulang ke kampung, Miss. Jadi selama mengerjakan skripsi saya di kampung. Jadi kalau untuk semangat selama mengerjakan skripsi, karena saya bersama dengan orang tua, saya selalu semangat. Terus, dan juga teman-teman saya yang meskipun kami jauh, mereka selalu kayak nanya gimana skripsinya, jangan sampai ketinggalan, kayak gitu kan, Miss. Meskipun saya pernah stuck, nggak bisa nulis isi dari skripsi saya, tapi teman-teman saya kayak buka jalan pikiran, bantu lagi, jadi semangat lagi, ngelihat bapak mama semangat lagi gitu, Miss. Nah, kira-kira
gaya belajar selama pandemi ini seperti apa? Pasti berbeda dengan ketika tidak pandemi begitu. Nah, kalau Sri sendiri bagaimana cara atau membenahi diri atau membenahi cara belajar ketika pandemi? Apakah ada kiat khusus yang dilakukan oleh Sri? Kiat khusus nggak ada sih, Miss. Tapi selama pandemi saya buat list apa yang mau saya kerjakan. Misalnya ada 2 nih tugasnya dari mata kuliah ini sama mata kuliah ini. Malam ini harus selesai 1 mata kuliah, kayak gitu, Miss. Malah kadang waktu ngerjakan skripsi malah saya kayak sistem kebut semalam, Miss. Di situ ada idenya, di situ ditulis gitu, Miss. Oke. Jadi ketika ada ide langsung ditulis, langsung dituangkan gitu ya, bukan jadi kaum rebahan yang malas-malasan, begitu toh? Sembari lah, Miss. Oh, sembari. Sembari rebahan mengerjakan skripsi. Oke. Kalau Albi sendiri di tengah pandemi seperti ini, bagaimana bisa tetap berprestasi nih? Tidak mengikuti dengan tren sekarang kaum rebahan begitu. Silakan Albi. Baik, Miss. Sebenarnya kalau dibilang kaum rebahan juga termasuk sih, Miss. Oh, termasuk. Oke. Karena selama pandemi itu cuman ya rebahan-rebahan aja di asrama gitu, Miss. Kalau ada niat untuk kerjain skripsi, kerjain gitu. Kalau belum ada niat, belum disentuh sama sekali kayak gitu, Miss. Karena kalau saya orangnya itu kalau misalnya memang kayak nggak pengen gitu ngerjain, nggak bakal muncul ide gitu. Kalau udah pengen ya berarti udah ada ide yang mau dituangkan di skripsi gitu, Miss. Berarti secara tidak langsung tidak memaksakan diri atau tidak menekan diri sendiri untuk kerjain nih hari ini harus segini, hari ini harus segini. Bukan tipe yang begitu ya? Iya, saya bukan tipe orang yang terstruktur gitu, Bu, dalam mengerjakan sesuatu gitu. Jadi kayak ada niat kerjain gitu. Kayak suka orangnya itu saya suka deadline gitu. Oh ya. Kalau jauh-jauh hari itu kayak sulit mikir gitu, Miss. Oke. Ternyata kalau deadlineer itu the power of apa ini? The power of due date gitu ya? Iya. Nah, kalau Kenia sendiri bagaimana di tengah pandemi yang seperti sekarang 1,5 tahun terakhir? Kalau saya sendiri justru kebalikan dari Sri sama Alfi sih, Miss. Kalau Sri sama Alfi sebelum pandemi mereka ada part-time. Kalau saya pas pandemi bukan part-time sih jatuhnya, karena di rumah ada warung, jadi saya juga ngebantuin di warung gitu. Tapi untuk gaya belajarnya sendiri, gitu kan, saya kan Miss sempat nanya juga kan, gimana sih gaya belajarnya? Jujur aja pas pandemi ini lebih sering nggak masuk sih, Miss, materi ke otak gitu. Dosen ngejelasin apa lebih sering ini tentang apa ya, ini tentang apa yang nggak ada yang masuk. Tapi kalau saya sendiri pas di saat itu sekarang jadi lebih berani buat baca-baca jurnal, baca-baca buku atau artikel-artikel yang bahasa Inggris, karena menurut saya sendiri pas saya bandingin lebih gampang kita mencari sesuatu dengan yang bahasa Inggris daripada yang bahasa Indonesia. Karena kan misalnya ada tugas hari itu harus dikerjain, pas nyari pakai bahasa Indonesia tuh nggak ada gitu. Kan biasanya saya sendiri tuh kayak, aduh ngerti nggak ya kalau misalnya pakai bahasa Inggris. Tapi tuh kalau semasa pandemi malah diberaniin. Oke lah kita pakai yang bahasa Inggris. Ternyata wawasannya malah lebih luas gitu pas dapet yang bahasa Inggris. Terus juga sama kayak Sri sama Alfi juga, sebenarnya aku juga orang yang pakai the power of kepepet. Jadi kalau misalnya ada deadline baru bisa otaknya berfungsi, benar-benar kerja. Gitu sih, Miss. Paling juga mungkin salah satunya juga karena pandemi di rumah aja, nggak bisa kemana-mana, juga sempat ngerasain burnout gitu, Miss. Jadi kayak mau ngerjain apa-apa males. Tapi tuh balik lagi, puji Tuhannya punya temen yang suportif. Jadi punya temen itu juga kayak bikin jadwal kayak hari ini kita ngerjain ini, hari ini ngerjain ini. Emang nggak bertarget, cuma targetnya cuma yang penting kita ngerjain dulu, kita cicil gitu per hari ini, dan juga punya pikiran yang kayak jangan iri sama orang lain. Kalau misalnya teman sekelas kami ada yang misalnya udah sampai bab 3 skripsinya, misalnya saya masih bab 2 gitu, pikirannya progres orang beda-beda. Kalau saya pikirnya kayak progres orang beda-beda, ya udah nikmatin aja, santai, pelan-pelan aja ngerjainnya, jangan buru-buru, yang pas
pelan-pelan tapi pasti. Kayak gitu sih, Miss, kalau saya semasa pandemi ini. Jadi seperti just be yourself and make your own style to learn something, begitu ya. Jadi tidak usah yang harus gerasa-gerusuk, harus punya target hari ini harus ngapain, hari ini harus ngapain. Jadi harus lihat situasi atau pola belajarnya masing-masing. Begitu tak? Iya, benar, Miss. Betul. Nah, ketika mendengar di yudisium, begitu ya, di yudisium lalu disampaikan bahwa menjadi lulusan terbaik di prodi masing-masing, pasti ada kebanggaan tersendiri. Lalu disampaikan kepada orang tua bahwa orang tua juga mendengarkan situasi pencapaian anaknya. Nah, pasti ada hal-hal yang disampaikan oleh orang tua atau hal-hal yang kamu sampaikan kepada diri kamu sendiri terkait dengan pencapaian-pencapaian yang sudah kamu lakukan ketika IPK tertinggi ini. Nah, untuk pertanyaan ini kita hold dulu, kita akan jeda sejenak. Setelah jeda prawira berikut, kita akan kembali untuk membahas pertanyaan ini. Kristen Indonesia FKIP UKI mempunyai visi menjadi fakultas yang unggul di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi yang adaptif dan perkembangan ilmu dengan teknologi berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai Kristiani se-Jabodetabek pada tahun 2025. Misi FKIP UKI 1. Menyelenggarakan pendidikan pengajaran dan pelatihan yang berkualitas, inovatif, adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Menyelenggarakan penelitian di bidang ilmu pendidikan, pengajaran, dan bidang keilmuan lainnya. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berguna bagi kebutuhan dan pengembangan potensi masyarakat yang berkelanjutan. 4. Menyelenggarakan kerjasama dengan institusi terkait baik
dalam maupun luar negeri. Salam bahagia. Salam Pancasila. Terima kasih. Ya, sudah. Baiklah, kembali dengan saya, Santri Cynthia Purba, di podcast kita pada malam hari ini di program TV Kita Sejahtera FKIP UKI. Nah, kembali kita bertanya kepada seluruh narasumber kita ketika disahkan sebagai lulusan terbaik, pasti ada kebanggaan tersendiri, kepuasan tersendiri yang dialami atau yang dirasakan, baik itu oleh perasaannya dia secara pribadi maupun orang tua yang sudah mendukung dan mensupport. Nah, dari ketiga narasumber kita, bagaimana nih perasaannya dan bagaimana pendapat orang tua ketika dinyatakan sebagai lulusan terbaik dari program studinya masing-masing? Silahkan dari Kenia terlebih dahulu. Kalau dari saya sih, Miss, jujur pas pertama dikasih tahu kalau misalnya saya jadi lulusan terbaik itu sebenarnya kaget. Karena saya pikir bukan saya juga, karena teman-teman sekolah saya juga ada yang bagus-bagus juga nilainya. Lalu pas saya kasih tahu orang tua saya, karena emang orang tua saya latar pendidikannya nggak sampai S1, jadi mereka masih belum mengerti tentang penilaian di kuliah. Pas saya bilang, Ma, nilai kayaknya segini loh, IPK-nya segini loh. Malah kaget gitu, karena kan biasanya 10 tuh paling tinggi gitu, tapi kalau di kuliah tuh 4 yang paling tinggi. Mereka malah kaget, tapi pas dikasih tahu, mereka bangga, ya mereka jujur mereka bangga gitu. Ya saya juga bangga gitu sama diri saya sendiri, karena memang pertama saya masuk ke kampus juga kayak, pertama saya beda sendiri, itu pertama yang bikin saya kayak takut juga beradaptasi di sana, karena wilayahnya benar-benar berbeda dengan lingkungan saya SMA, jadi jujur aja saya takut. Terus tapi saya coba ya udah kita jalan aja yang terbaik, pokoknya kasih aja yang terbaik. Puji Tuhannya bisa dapet yudisium jadi lulusan terbaik. Itu setelah yudisium itu saya ke toilet terus saya coba bilang bagus, kayak bangga sama diri sendiri gitu ya, kerja bagus 4 tahun kuliah bagus lah gitu, menjadi bangga gitu sama diri gitu sih, Bu. Iya, jadi memberikan selamat kepada diri sendiri begitu ya. Iya. Iya, luar biasa kan ya. Pasti orang tua sangat terharu mendengarnya begitu. Nah, kalau Sri sendiri bagaimana? Silahkan Sri. Saya, Miss, kan posisinya saya di kampung tuh, Miss, pas di Jatibunova. Terus tahu, Sri sebagai lulusan terbaik bisa nggak ikut yudisium di hari Senin tanggal 27 gitu kan, Miss. Saya baca Jatibunova itu saya sempat bingung kan, Miss, kayak apa sih, kayaknya ibunya salah kirim deh, karena nggak dari awal masuk kuliah pun memang nggak pernah terpikir akan jadi lulusan terbaik gitu kan, Miss. Karena menurut saya di prodi pendidikan kimia pun awalnya itu tuntutan. Lama-lamanya saya merasa bahwa itu jadinya nanti bakalan jadi passion ke depannya. Gitu. Pas di chat kayak gitu, sama Ibu Nova, Bu, saya kalau nggak bisa datang, bisa diwakilkan nggak, Bu? Saya gituin kan, Miss. Kata Ibu, bisa diwakilkan. Nah, nanti di wisuda juga akan diwakilkan, Dek. Jadi saya, kok kalau diwakilkan di wisuda berarti bapak mama juga nanti kayaknya nggak datang deh karena online gitu kan, Miss. Terus pas udah itu saya minta waktu sama Bu Nova buat diskusi sama orang tua gitu, Miss. Pas kasih tahu ke bapak kayak, kenapa kau jadi lulusan terbaik? Emang udah pintar kalinya kau gitu kan, Miss, karena bapak guru, Miss. Jadi bapak juga tahu kemampuan anaknya, jadi kaget kan, Miss, kok bisa kalau lulusan terbaik gitu, Miss. Ya bisa lah, Pak, saya gituin kan, Miss, mungkin rezeki saya gitu, Miss. Terus pulang nggak, Pak, ke Jakarta gitu. Ya pulanglah kau dipanggil ya harus pulang gitu, Miss. Pulanglah saya, Miss, ke sini. Terus jadi secara nggak langsung bapak bangga, tapi bapak juga kayak kaget gitu kan, Miss. Karena kalau saya kasih tahu nilai saya aja, Miss, kadang pernah kan IP semesternya 4, saya kasih tahu masih 4 kayak gitu, Miss, kayak ditantang terus. Jadi pas saya kasih tahu kayak gitu kayak
bisa nih Pak aku gitu, Miss. Ya, itu sepertinya ini ya, cara atau stylenya orang Batak pada umumnya memang seperti itu begitu. Tapi mereka sebenarnya bangga di dalam diri, tapi mengekspresikannya dengan cara demikian begitu. Nah, kalau dari ibu sendiri atau dari orang tua, apakah yang disampaikan ketika akhirnya dinyatakan sebagai lulusan terbaik, ataukah ada say something, kamu melanjutkan studi lagi atau seperti apa? Tidak ada? Kalau mama sih, Miss, karena posisinya waktu itu dikasih tahu mama lagi jalan, jadi pas nyampe rumah kayak berkaca-kaca gitu kan, Miss. Tapi aku kayak kok bisa gitu, masih merasa nggak percaya gitu, Miss. Terus tapi kata mama kayak gini, kalau memang dikasih kesempatan lagi ada rezeki lagi, dilanjut lagi sekolahnya gitu, Miss. Tapi pas ngomong kayak gitu jadi mau nangis aku gitu, Miss. Iya ya, itu adalah momen-momen haru biasanya di rumah, apalagi ketika mendengar lulusan terbaik itu bersama dengan orang tua langsung begitu. Nah, kalau Alpi sendiri mendengar sebagai lulusan terbaik, bagaimana nih tanggapan orang tua atau perasaan diri sendiri? Silakan Alpi. Baik, Miss. Waktu dengar itu kan Bapak Taat chat ya, Miss kan, chat saya gitu. Saya kaget gitu, kok bisa gitu. Saya aja dari awal memang kayak nggak mungkin gitu. Awalnya pas tahu saya Alpi gitu kan, kata Pak Tat, kamu lulusan terbaik, jadi yudisium kamu bisa datang ya, kayak gitu kan. Nah, saya kaget dan saya juga malu kalau orang lain tahu gitu, karena kayak mungkin saya kayak masih merasa nggak pantas gitu, Miss, awalnya gitu. Terus saya mikir lagi mau kasih tahu orang tua atau enggak gitu, karena maksud saya mau kasih orang tua itu setelah pas mau wisuda gitu. Tapi ya karena ini kabar baik juga untuk mereka, jadi saya kabarin gitu. Tapi orang tua saya itu kan kayak gimana ya, emang dari dulu enggak memaksakan gitu, mau anaknya pintar ataupun enggak gitu, mau nilainya tinggi ataupun rendah, itu enggak dituntut gitu, Miss. Jadi kayak biasa aja, ngalir aja, mau juara atau enggak juara, mau jadi lulusan terbaik atau enggak lulusan terbaik, itu enggak masalah, Miss, gitu. Jadi kayak ngejalanin studi itu kayak mengalir aja gitu, Miss. Terus kalau kayak kasih tahu orang tua itu kan, kalau orang tua di kampung kan taunya nilai tertinggi itu mungkin 100 atau 10 gitu kan, Miss. Nah, kalau dikasih tahu IPK-nya berapa gitu, IPK 3, sekian gitu. Kok dapat 3, kenapa nggak 10 gitu kan. Terus saya bilang, yang paling tertinggi itu 4 di sini. Oh, 4 kalau udah kuliah, katanya kayak gitu. Karena orang tua saya kan juga bukan orang yang berpendidikan gitu. Jadi masih kurang paham tentang yang begituan, Miss, gitu. Tapi di balik semua itu pasti ada juga rasa bangga sih, Miss, karena bisa meraih predikat seperti saat ini gitu, Miss, ketika yudisium. Ya, ada kebanggaan tersendiri dan menjadi persembahan yang baik gitu ya, kepada orang tua juga begitu ya. Ya, Miss. Nah, ketika tadi menjadi lulusan terbaik, tidak lepas dari peranan dosen begitu ya. Nah, kira-kira hal unik atau hal berkesan apa yang didapat selama kuliah bersama dengan dosen selama kuliah di UKI atau di prodi masing-masing? Mungkin secara singkat saja dari Alpi terlebih dahulu. Silahkan Alpi. Baik, Miss. Kalau saya kayak kesan gitu ya, Miss ya. Kalau kesan dari dosen sama aja sih, Miss, seperti kita sekolah juga dari SD, SMP, SMA gitu. Pasti mungkin ada yang kita sukai, ada yang nggak kita sukai. Tapi kalau misalnya masalah kuliah itu
kita tuh harus mungkin kalau menurut saya dituntut kita harus tetap senang sama dosen, karena kalau kita nggak senang sama dosen, materi yang mereka sampaikan itu akan susah masuk gitu, Miss. Jadi berusaha untuk merasa senang ketika dosen itu ngajar, terus belajar untuk menyukai cara mengajar dosen tersebut gitu. Dan puji Tuhannya juga dosen-dosen di fisika juga sangat mendukung, mendorong kami juga sebagai mahasiswanya untuk tetap berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik gitu, Miss. Oke. Berarti hampir sama gitu ya, tidak ada hal-hal unik atau kesan-kesan tertentu. Kalau Kenia sendiri, apakah ada kesan atau hal unik yang diingat selama kuliah hingga sekarang? Silahkan Kenia. Kalau saya ada sih, Miss, kayak jatuhnya ditegur gitu, Miss, sama dosen. Karena kan di fakultas kita sendiri kan emang ada kedisiplinan mengenai berpakaian gitu kan, Miss. Berpakaian dan rambut dan segala macamnya gitu. Kebetulan dari satu angkatan itu saya termasuk mahasiswa yang agak kurang dengan peraturan tersebut gitu. Entah yang saya pernah cat rambut, entah yang saya pakai kaos gitu ke kampus, yang kayak gitu tuh saya pernah ditegur. Cuma bersyukur sih, Miss, sebenarnya lebih. Karena dosen yang menegur juga ternyata merupakan dosen yang membantu saya, memotivasi saya ketika skripsi. Jadi dosen tersebut menjadi dosen pembimbing skripsi saya, yang mana ketika skripsi itu saya termasuk salah satu mahasiswa yang agak lambat dalam pengerjaan skripsinya, tapi puji Tuhan banget dapat dosen tersebut. Jadi saya dibantu di-push gitu, ayo dikerjain, ayo gini. Makanya kenapa saya juga bersyukur sama setiap dosen yang ada di prodi saya juga. Yang paling saya senang itu dosen-dosennya itu tidak takut untuk memberikan apresiasi kepada mahasiswanya. Jadi itu juga yang jadi motivasi diri sih, Miss. Jadi kalau diapresiasi dosen kan jadi kayak senang gitu, belajar lebih giat lagi ya, jadi lebih baik lagi gitu di kampus. Itu sih kalau dari saya. Oke, thank you Kenia. Kalau Sri sendiri bagaimana? Silahkan Sri. Kalau tentang hal kesan unik tentang dosen sih, Miss, selama di kampus, karena dosen-dosen kimia itu dosen-dosen yang menurut saya mendorong mahasiswanya untuk maju dalam baik secara akademik maupun non-akademik. Jadi kalau kesan unik yang saya dapat dari prodi itu nggak terlalu menonjol sih, Miss. Tapi ada, kan kalau kita kuliah ada tugas akhir pasti kan, Miss. Ada di akhir semester ada yang mau kita capai gitu kan, Miss. Terus pernah di satu mata kuliah kami ditantang harus masukin karya ilmiah, sementara itu masih semester 4 dan kami belum sampai saat itu kami belum pernah ngikutin gitu kan, Miss. Iseng-iseng ngirimin abstrak, ternyata lolos sampai final gitu kan, Miss. Meskipun nggak juara sih, tapi seenggaknya dosen-dosen kami itu, dosen-dosen dari program studi pendidikan kimia itu mendorong mahasiswanya untuk maju terus. Jadi dari satu kesempatan itu kami ngerasain pernah berada di satu panggung lah sama dari UGM, dari IPB yang menurut kita tuh itu universitasnya bergengsi gitu kan, Miss. Jadi itu tuh gara-gara dosen kimia kita bisa sampai di situ, kita bisa sampai tahap itu sih, Miss. Dan juga dosen-dosen kimia tuh dosen-dosen yang nggak pernah kayak spesifik buat marah ke kita atau menegur secara yang buat kita sakit hati, enggak. Jadi menurut saya dosen-dosen kimia itu dosen-dosen yang best gitu. Ya, oke, terima kasih Sri. Nah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara kita dengan berbagai kisah yang sudah disampaikan, dengan freestyle belajar yang disampaikan, mengikuti gaya belajar, membenahi diri, mengendalikan diri, mengenal diri, begitu ya, hingga akhirnya bisa menjadi lulusan terbaik, walaupun sebenarnya tidak
disangka-sangka begitu, ternyata menjadi lulusan terbaik. Nah, kita akan menutup acara kita, namun sebelumnya saya meminta kepada ketiga narasumber kita untuk bisa menyampaikan pesan kepada mahasiswa aktif yang sekarang sedang mengerjakan tugas tentang jawabnya sebagai mahasiswa di UKI, atau juga bisa menyampaikan rasa terima kasih kepada orang tua karena sudah menjadi lulusan terbaik. Silahkan dimulai dari Alfianti terlebih dahulu. Halo, silakan. Kalau pesan saya bagi adik-adik yang saat ini masih berkuliah, mungkin dari pengalaman saya tadi, untuk adik-adik lebih waktu belajarnya mungkin lebih ditingkatkan dan program untuk mengerjakan tugasnya juga lebih terstruktur biar biar kita juga nggak terlalu terburu-buru gitu. Jadi kayak nggak merasa tertekan gitu. Jadi mungkin bisa lulus tepat waktu dan bisa mengerjakan segala tugas dengan tenang gitu, dengan tentram tanpa memikirkan apapun gitu. Dan juga kalau misalnya ada kesempatan seperti job untuk pasti di sini kan di Jakarta ini pasti banyak yang namanya untuk ngajar privat gitu. Jadi mungkin di situ bisa mengambil kesempatan untuk cari pengalaman. Tapi saran saya sih mungkin kalau mau ngambil kita juga kita harus bisa membagi waktu kita gitu. Kalau misalnya kira-kira kita nggak bisa membagi waktu, lebih baik mikir-mikir dulu gitu daripada tugas kuliah kita terbengkalai gitu. Dan juga untuk orang tua saya sangat mengucapkan terima kasih karena selama ini selalu mendukung saya dalam mengikuti studi saya hingga saat ini saya selesai dengan pencapaian seperti ini. Saya sangat bersyukur dan terlebih juga saya bersyukur kepada Tuhan sudah memberikan semua ini kepada saya gitu. Itu aja sih, Miss. Oke, terima kasih Alfi. Silahkan Kenia bisa menyampaikan pesan dan juga say thanks kepada orang tua atau juga pesan kepada seluruh mahasiswa. Silahkan Kenia. Iya, kalau dari saya sih pesannya buat teman-teman yang menonton ini, apa yang tadi udah kita sharingkan bertiga dengan Miss Santri juga, yang baiknya diambil, yang buruknya jangan diambil gitu. Terus juga jangan takut buat ketinggalan, jangan terlalu terburu-buru juga. Yang penting sadar diri dengan kemampuan sendiri, bisanya segimana. Jangan gengsi buat nanya ke temen, jangan gengsi buat nanya ke dosen kalau misalnya ada yang nggak ngerti, dan juga jangan takut kalah dari teman yang lain gitu. Jadi ikutin aja alur dari diri sendiri, bisanya gimana, mau santai nggak apa-apa, tapi jangan terlalu santai. Itu dari saya sih, untuk ucapan terima kasihnya pastinya buat orang tua yang selalu ngedukung dari awal sampai sekarang, dari itu finansial, mental, dan lain-lainnya, selalu dicukupkan, bisa sampai sekarang, sampai lulus. Semoga juga bisa membanggakan orang tua dengan pencapaian selama ini di kuliah. Juga pasti ya terima kasih juga buat semua dosen-dosen, baik dosen dari prodi biologi maupun dosen FKIP semuanya, karena yang ngajar saya juga kan nggak cuma dosen biologi ya gitu ya. Yang ngebantu saya di kampus juga semua dosen FKIP, dan juga nggak lupa sama teman-teman saya, baik teman-teman prodi maupun di luar prodi. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Kenia. Selanjutnya silahkan Sri. Untuk pesan saya buat teman-teman yang masih melanjutkan studi, tetap semangat belajar, tetap rendah hati, tetap bersyukur untuk usaha yang udah kita lakuin selama studi, apa yang baik, yang mendukung untuk studi boleh ditingkatkan lagi, apa yang buruk boleh dikurangin meskipun nggak bisa ditinggalkan secara langsung. Buat orang tua, terima kasih udah mendukung secara
moral dan materi hingga bisa mencapai jadi lulusan terbaik buat saat ini. Semoga selalu jadi partner bercerita yang baik juga, tetap jadi pendukung setia sampai bisa membanggakan orang tua terus. Terima kasih juga buat dosen-dosen di FKIP, terlebih dosen program studi pendidikan kimia, karena udah membimbing sampai saya menyelesaikan studi saya. Untuk teman-teman dari program studi pendidikan kimia angkatan 17, terima kasih juga udah mendukung dan menemani dan menjadi warna-warni selama perkuliahan. Terima kasih. Oke, terima kasih kita ucapkan kepada Kenia, Sri, dan juga Alpianti yang sudah bersedia meluangkan waktunya menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Selamat sudah menjadi lulusan terbaik dari prodinya masing-masing. Selamat menggunakan segala ilmu, segala bekal hidup yang sudah dipelajari di UKI ketika menjadi duta-duta di bangsa ini, menjadi guru-guru membawa perubahan bagi bangsa ini. Ya, pencapaian tidak selamanya dilakukan atau didapat dengan menggunakan tekanan atau melakukan kegiatan-kegiatan yang secara terstruktur. Seperti narasumber kita, mereka mengenal diri, mengendalikan diri, membenahi diri, dan membuat style belajar sendiri hingga akhirnya bisa menjadi lulusan terbaik. Ikuti alur, hanya saja ingat prioritas, yaitu belajar, dan jangan lupa juga untuk bersosialisasi dengan berbagai aktivitas organisasi maupun part-time. Ya, sangat luar biasa untuk podcast kita pada malam hari ini dengan tema Kisahku Mencari Bekal Hidup Belajar di UKI. Dan kita akan menutup pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih sudah bersama kita hingga pada malam hari ini. Sampai berjumpa kembali di TV Kita Sejahtera di minggu berikutnya. Salam sehat, salam untuk kita semua. Terima kasih.